bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu tetap sehat dan semangat ya. Bertemu lagi dengan saya Bu Giovanni dengan mata pelajaran IPS. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dengan materi kondisi alam Indonesia. Nanti kita akan belajar di dalamnya ada 1 kondisi geologis Indonesia, 2 ada iklim Indonesia, 3 ada flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk kelengkapan materinya kita akan belajar dan saksikan penjelasan berikut ini. Selamat mengikuti. Oke anak-anak, pada hari ini kita akan belajar dengan materi kondisi alam Indonesia. Langsung saja ya. Nah, tujuan pembelajaran kita 1. Memahami letak geologi dan astronomis Indonesia. 2. Memahami iklim di Indonesia. Dan 3. Mendeskripsikan keberagaman flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang kita lihat dari kondisi geologis Indonesia terlebih dahulu. Indonesia memiliki keberagaman budaya dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Nah, hal ini disebabkan oleh letak Indonesia yang berada pada posisi silang. Nah, posisi silang ini adalah Indonesia berada di antara persilangan dari 2 benua dan 2 samudra, benua Asia dan benua Australia, dan 2 samudranya adalah Hindia dan Samudra Pasifik. Bisa dilihat pada gambar yang sudah tertera ini ya. Nah, selain itu Indonesia memiliki mitra dagang dengan negara-negara sekitarnya karena lokasi yang strategis dan kegiatan perdagangan pun semakin meningkat. Nah, yang kedua sekarang letak astronomis Indonesia. Letak astronomis dibagi menjadi 2, yaitu garis lintang dan garis bujur. Nah, sekarang kita bahas yang garis lintang dulu ya. Garis lintang itu apa sih? Garis lintang yang vertikal. Nah, garis yang vertikal, kalau di globe itu kelihatan ya. Nah, di peta juga kelihatan. Garis vertikal itu yang mana itu kelihatan. Nah, garis vertikal atau garis lintang adalah garis khayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Berdasarkan garis lintang 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, Indonesia ini berada di wilayah dengan iklim tropis. Memiliki ciri-ciri apa saja? 1. Adanya curah hujan tinggi. 2. Terdapat hutan hujan tropis yang luas. 3. Sinar matahari sepanjang tahun ada. Kemudian keempat, kelembapan udara yang tinggi. Nah, itu yang disebabkan karena garis lintang. Nah, sekarang yang garis bujur. Nah, garis bujur itu apa? Garis yang horizontal. Nah, garis ini adalah garis khayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, garis bujur ini berdampak pada waktu setempat di suatu negara. Nah, garis bujur 0 derajat berada di Greenwich ya. Nah, Indonesia berada di garis bujur 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, letak ini menyebabkan Indonesia memiliki 3 daerah waktu. Ya, yaitu waktu Indonesia Barat, waktu Indonesia Tengah, dan waktu Indonesia Timur. Nah, waktu Indonesia Barat itu mana saja termasuknya? Nah, bisa dilihat di
peta di sini ya, gambar di sini ya, itu ada Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan pulau-pulau kecil lainnya. Nah, kalau di Indonesia bagian tengah itu ada Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Pulau Sulawesi, dan pulau-pulau kecil lainnya. Dan sedangkan di waktu Indonesia bagian timur, wilayahnya itu ada Kepulauan Maluku, Papua, Papua Barat, dan pulau-pulau kecil lainnya. Nah, itu adalah letak astronomis Indonesia. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kondisi iklim di Indonesia. Nah, kondisi iklim di Indonesia itu yang pertama ada iklim musim. Iklim musim itu apa? Dipengaruhi oleh angin musim yang berubah setiap periode waktu tertentu. 2. Iklim tropis. Indonesia berada di wilayah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut. Terjadi karena Indonesia memiliki wilayah yang luas, sehingga apa? Menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan hujan. Nah, ini contohnya di musim kemarau dan musim penghujan ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai persebaran flora dan fauna di Indonesia. Nah, sekarang yang bagian pertama itu kita akan membahas iklim. Daerah yang memiliki curah hujan yang tinggi akan memiliki hutan yang lebat dan jenis tanaman yang bervariasi pula. Yang kedua, adanya tanah. Keadaan tanah mempengaruhi pertumbuhan tanah, tingkat kegemburan tanah, humus dan unsur haranya. Nah, semakin banyak humus dan unsur haranya, itu tanaman yang ditanam itu semakin subur. Yang ketiga itu karena faktor biotik. Nah, faktor biotik ini sangat berpengaruh karena siapa ini biotik? Ya diri kita, yaitu manusia. Nah, bagaimana caranya kita membudidayakan flora dan fauna itu? Supaya apa? Supaya tidak punah. Nah, supaya tetap lestari, ya, supaya dapat berkembang biak dengan baik, gitu. Nah, sekarang kita masuk ke karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Nah, perbedaannya ini. Nah, sekarang kita lihat jenis flora di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Jenis meranti yang di Indonesia Barat itu sangat banyak. Nah, di Indonesia Timur sedikit. Jenis rotan kalau di Indonesia Barat itu ada, tapi kalau di Timur itu tidak ada. Nah, hutan kayu putih. Nah, biasanya kalau yang masuk angin itu pakai minyak kayu putih. Nah, Indonesia bagian barat itu enggak ada. Yang ada di mana? Di Indonesia Timur. Nah, kemudian ada tumbuhan matoa. Nah, ini di Indonesia bagian barat itu sedikit, sedangkan di Indonesia bagian timur itu ada ya, ada tumbuhan ini. Nah, terdapat. Nah, jenis flora tumbuhan sagu. Nah, sagu di Indonesia bagian barat sedikit, sedangkan di Indonesia Timur itu banyak. Nah, yang terakhir itu ada jenis nangka. Nah, nangka di Indonesia bagian barat ada. Nah, nangka kalau yang masih muda itu namanya tewel. Makanya di Kudus ini banyak sekali yang menjual
sayur tewel ya, karena banyaknya. Kalau di Indonesia Timur itu tidak ada. Nah, ini adalah beberapa contoh karakteristik flora di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Sebenarnya masih banyak. Nah, nanti kalian bisa lihat ya, bisa cari. Nah, ini contoh flora di provinsi Indonesia ya. Nah, sekarang kita masuk ke fauna asiatis. Nah, fauna asiatis. Keberagaman fauna di Indonesia itu dibagi menjadi 3, yaitu ada asiatis, australiatis, dan peralihan. Nah, sekarang kita akan bahas dulu dari fauna asiatis. Di wilayahnya di Pulau Jawa ada Sumatera, Kalimantan, dan Makassar. Nah, jenis faunanya ada gajah, harimau, banteng, dan terenggiling. Nah, ada masih banyak lagi ya, Ibu contohkan 4. Nah, ini contoh faunanya. Harimau, gajah, banteng, dan terenggiling. Nah, kalau di fauna australiatis itu wilayahnya mana saja, yaitu ada Pulau Irian, Kepulauan Aru, dan pulau-pulau kecil lainnya. Nah, faunanya apa saja? Ada burung kasuari, kuskus, burung kakak tua, pejambul merah putih, dan juga ada cendrawasih. Nah, ini yang saya contohkan tadi ya. Bisa kalian lihat di sini. Nah, yang sekarang ada fauna peralihan. Fauna peralihan ini wilayahnya mana saja? Yaitu ada Pulau Sulawesi, Kepulauan Maluku, dan Nusa Tenggara. Nah, faunanya ada burung maleo, anoa, komodo, babi rusa. Nah, itu adalah perbandingannya ya dari fauna asiatis, australiatis, dan peralihan. Nah, ini jenis faunanya. Bisa dilihat ya. Nanti kalau kok gambarnya kurang jelas, nah kalian bisa cari di internet ya, di Google gitu, atau sumber-sumber yang lain. Nah, sekarang kita masuk ke perbedaan fauna asiatis dan fauna australiatis. Jenis binatang menyusuinya. Kalau di asiatis itu besar-besar. Tadi contohnya ada gajah, ada harimau. Nah, kalau di australiatis ini kecil-kecil. Nah, jenis keranya kalau di asiatis ada banyak. Nah, kalau di australiatis itu tidak terdapat. Kalau di asiatis ada ya. Nah, jenis ikan air tawar kalau di asiatis banyak. Nah, kalau di australiatis sedikit. Yang keempat itu ada jenis burung berwarna-warninya. Coba kalau kita lihat di asiatis, oh ternyata sedikit. Nah, kalau di australiatis itu banyak ya. Nah, anak-anak bagaimana? Pastinya wawasan kalian makin bertambah kan mengenai kondisi alam di Indonesia. Tadi kan kalian sudah belajar nih mengenai kondisi geologi Indonesia, iklim di Indonesia, dan juga flora dan fauna di Indonesia. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Ingat, patuhi, dan jadikan kebiasaan.